Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dua Nugra dengan NIM L03121109. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang materi interaksi gen dan pewarisan sifat kualitatif. Pertama-tama kita ke interaksi gen terlebih dahulu. Nah, interaksi gen merupakan bagian dari DNA, dan DNA adalah pembawa seluruh atau sebagian sifat-sifat genetik yang berasal dari kromosom. Nah, mereka ini saling berhubungan. Hubungannya itu ya, kalau menurut saya itu nantinya itu akan membentuk segmen DNA yang akan menjadi gen. Dan kita tahu tadi bahwa gen itu merupakan bagian dari DNA dan juga sekaligus menjadi substansinya DNA. Nah, itu gen nanti akan menjadi rantai-rantai, ya, akan terbentuk menjadi rantai yang akan menjadi kromosom. Nah, sedangkan kromosom itu sendiri akan nanti terdiri dari DNA dan gen. Dan juga gen itu biasa bergantung pada jumlah DNA itu berapa. Lalu DNA itu berasal dari susunan asam amino dan juga protein, dan berasal dari dua polineuropeptida dan yang berbentuk helix. Satu polineuropeptida terdiri dari basa, gula dan fosfat. Jadi itu ketiga. Jadi mereka bersatu akan berbentuk helix, dan jika tidak bersatu atau ada perbedaan itu dia akan menjadi RNA. Nah, kembali ke lagi, ada beberapa istilah. Itu ada locus adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan gen dalam lokus yang sama. Sedangkan alel itu tadi adalah alel yang menunjukkan perbedaan gen dalam lokus yang sama. Sedangkan locus adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi yang gen itu pada kromosom. Nah, kita itu langsung beralih ke ekspresi gen. Ekspresi gen sendiri itu merupakan suatu penerjemahan penerjemahan materi genetika yang dari gen menjadi DNA dan akan menjadi protein. Adapun tahap-tahapnya itu di mana gen akan menjadi DNA, ya. DNA terus menjalani proses DNA, terus akan menjadi transkripsi DNA menjadi asam amino, terus pertama itu gen, terus menjadi DNA, akan terjadi replikasi DNA menjadi asam amino. Setelah itu akan menjadi transkripsi DNA, dari transkripsi DNA akan menjadi RNA, dan setelah menjadi RNA akan menjadi translasi RNA, dan RNA itu akan menjadi sebuah ikatan peptida, dan di mana ikatan peptida ini akan berubah proses menjadi protein. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang translasi dan transkripsi secara singkat. Nah, tahap translasi itu kan kalau kita bisa melihat itu transkripsi DNA adalah penyalinan sebagian DNA. Penyalinan sebagian DNA berarti di sini kan DNA itu kan terletak dalam nukleus, sedangkan kita mau melakukan transkripsi itu berada pada sitoplasma, dan transkripsi itu kan ada di ribosom, tepatnya ada di ribosom, tepatnya itu di sitoplasma. Nah, DNA itu kan tidak bisa berjalan sendiri, maksudnya dia itu tidak bisa berjalan sendiri ke ribosom. Nah, sehingga ini akan membutuhkan bantuan RNA polimerase. Nah, polimerase ini akan membentuk cetakan dan menyuruh DNA ini pergi ke ribosom, seperti itu. Nah, setelah terjadi proses transkripsi itulah masuk kita ke proses translasi. Nah, di mana ketika mRNA terbentuk atau RNA messenger akan memberikan sinyal atau kode pembawa pesan yang berisi tentang kode-kode genetika hasil salinan dari DNA tadi ke ribosom.
Terus mRNA ini akan berisi kumpulan-kumpulan dari kodon-kodon DNA tadi yang ada pada transkripsinya tadi. Nah, setelah itu mRNA ini setelah tiba di, maksudnya mRNA tadi kan dari kodon-kodon DNA. Nah, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi itu bisa dimulai. Terus translasi itu merupakan proses penerjemahan kode-kode genetik DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida yang menjadi penyusunnya protein seperti itu. Baik, kita akan beralih ke materi pewarsan sifat. Nah, itu ada dalam pewarsan sifat kualitatif itu ada variasi kuantitatif dan variasi kualitatif. Nah, variasi kuantitatif sendiri itu merupakan suatu variasi yang kita bisa ukur panjangnya, yang bisa kita timbang beratnya dan segala macam. Sedangkan variasi kuantitatif sendiri itu tadi kan kuantitatif. Nah, sekarang itu variasi kualitatif itu sendiri pada variasi yang kita tidak bisa ukur, tidak bisa kita tidak bisa dilakukan apa-apa, maksudnya dari segi panjang, berat dan segala macam itu kita tidak bisa ukur. Ini biasanya berkaitan dengan warna pada mirror dan yang lain-lain. Setelah itu masuk ke warna-warna ikan. Warna-warna ikan itu kan ada pada warna ikan itu sendiri ada dari pigmen hitam dan melanin yang terdapat dalam melanosfor. Terus ada pigmen kuning yang berasal dari xanthosfor, dan ada juga pigmen merah yang berasal dari erythrofor, dan masih ada beberapa pigmen lainnya. Nah, sedangkan ikan yang kekurangan pigmen ataupun warna pucat, pink muda, itu sebenarnya dia dikategorikan dalam albino. Baik, kita beranjak ke tentang dominan dan resesif. Tadi saya juga saya juga melupakan satu materi pada transkripsi DNA tadi itu, bahwa ada fenotip dan genotip. Genotip adalah sebuah kejadian yang memang langsung menurun dari induknya ke individu satunya ini. Jadi artinya kita bisa kasihkan contoh bahwa misalnya orang induknya ini dominannya dia itu memiliki mata biru. Nah, otomatis nanti turun ke individunya itu juga akan menjadi mata biru. Jadi akan mengikut ke individunya tersebut. Jadi organisme selanjutnya itu akan mengikut individu selanjutnya induknya. Begitupun juga kepada albino. Nanti ada yang misalnya albino maupun kekurangan segala macam gitu. Terus kepada fenotip sendiri adalah sebuah ciri khas yang timbul karena faktor lingkungan, dan bisa juga karena sebagian yang diatur oleh genotip itu sendiri, dan juga dari individu tersebut. Jadi misalnya awalnya dia putih, mengikuti induknya putih, kulitnya putih. Tetapi karena faktor lingkungannya yang mungkin cuacanya panas, kena matahari, makanya dia akan menjadi kulit itu akan menyesuaikan menjadi coklat atau bagaimana. Jadi itu yang namanya karena faktor lingkungan. Oke, kita kembali kepada materi proses sifat kualitatif ini mengenai tentang dominan dan resesif. Dominan itu adalah alel yang bersifatnya itu kuat, sedangkan resesif itu yang bersifatnya lemah, seperti itu. Nah, terus kita masuk kepada aditif dan epistatik. Nah, sebenarnya dalam aditif dan epistatik yang saya ketahui ini adalah pertentangan dua hukum, maksudnya pertentangan dari hukum-hukum Mendel, dari sifat-sifat Mendel. Artinya ini dia tidak bersangkut paut dengan Mendel, dia tidak mempunyai pegangan dari Mendel. Jadi baik dari misalnya dari fenotip yang biasanya muncul dari 9:3:3:1, baik 1:2:1 yang sering muncul kata Mendel, ini tidak pada sifat kali ini dia tidak mengandalkan hukum-hukum
Mendel, melainkan karena pertentangan di mana pada porisan sifat ini berpatok kepada Mendel, dia berspekulasi bahwa uh, fenotip atau frekuensi yang dihasilkan itu tidak harus berpatokan pada 9:3:1, bisa dengan 12:1, bisa dengan 15:1. Jadi tergantung pada tipe-tipenya itu sendiri yang dihasilkan. Seperti aditif ini yaitu sebuah sifat muncul ketika alilnya sama-sama dominan. Misalnya G besar dan G besar adalah sebuah normal pigmen, ataupun G besar G kecil itu masuk dalam misalnya pigmen merah. Nah, seperti itu. Terus kepada kita melanjut kepada epistatik. Interaksi gen aditif dulu ya. Adalah dua atau lebih loci atau loku yang sama dengan oksigen tunggal. Maksudnya kemungkinan fenotipnya ini pada interaksi gen aditif ini bisa kita dapatkan 9:3:1. Tetapi kan kembali yang tadi yang mungkin saya bisa yang saya ketahui itu tidak berpatokan pada hal itu. Misalnya 9:3:1 kita bisa formulasikan menjadi 15:1. Jadi dia tidak berpatokan pada hukumnya Mendel. Seperti itu. Baik juga itu epistatik, dua atau lebih yang fenotip yang bisa menghasilkan menghasilkan perbandingan tadi tuh gimana ya? Tadi 9:3:1. Tadi kalau interaksi gen itu dia bisa juga ada kekeliruan sedikit. Interaksi gen aditif itu dia contohnya dia tidak berpatokan pada 9:3:1 ya. Itu tadi masuk ke materi epistatik. Epistatik. Dan kalau interaksi gen aditif itu sendiri contohnya dia misalnya punya genotip N besar, G besar, G besar. Nah, kita harus menentukan alelnya dulu, terus bisa masukkan ke dalam warna. Maksudnya dalam misalnya dia masuk kategori warna apa, seperti itu. Begitu kalau interaksi gen aditif. Terus itu epistatik, dia itu tadi mengikuti perbandingan 9:3:1, tapi tidak mutlak bahwa 9:3:1. Bisa saja dia mengubahnya atau dia bisa menggabungkannya tadi jadi menjadikan hasilnya 19:1 seperti itu. Jadi pada sekarang itu dia tidak berpatokan pada pokoknya itu polarisan sifat ini adiktif dan epistatik itu dia tidak berpatokan pada hukum Mendel. Nah, sampai situ yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, dan mohon maaf jika penjelasan ini masih keliru karena saya juga masih belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.